warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alladzi ja'ala ramadana syahru siyamu lil mu'minin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, dan para hadirin dimanapun kalian berada, sebagai hamba Allah, seusai sholat kita sering kali mengangkatkan kedua tangan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu doa yang sering kita minta kepadanya yaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Dengan doa yang kita baca, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tiket surganya kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian dan hadirin dimanapun kalian berada, ada sebuah ungkapan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya yang begitu singkat tapi menginspirasi seluruh umat hingga menjadi ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia melainkan sampai ke akhirat, yaitu al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Jika 4 golongan ini ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang pertama yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu talil Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, hidupnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya dijadikan sebagai penghias rumah, tapi di dalam rumah tersebut orang-orangnya gemar membaca Al-Quran. Dan yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu hafizil lisan, orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati orang lain, jangan sampai omongan kita menyakiti perasaan orang lain. Sebab siapa saja orang yang pandai menjaga lisannya, maka mereka termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita harus ingat, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung ia bisa menjaga lisannya. Hingga diperkuat oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa saja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir nanti, maka ketika dia berbicara, bicaralah yang baik, bicaralah yang santun, yang tidak menyakiti hati orang lain. Jika dia tidak bisa berbicara dengan demikian, maka diam lebih baik baginya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mut'amil ji'an, orang-orang yang suka memberi terhadap sesama. Bulan Ramadan, salah satu pelajaran yang dapat kita bisa petik melalui kurikulumnya yang maha sempurna yaitu saling berbagi terhadap sesama. Merasakan lapar bersama, haus pun bersama. Bayangkan saudara, lapar dengan sekian jam seperti ini jadinya, haus dengan sekian jam seperti ini jadinya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang kesehariannya pula tidak minum, tidak makan? Maka oleh karena itu kita diajarkan untuk memberi terhadap sesama. Karena siapa saja orang yang suka memberi terhadap sesama, berinfak terutama di bulan suci yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, maka merekalah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu shaimi fi syahri Ramadan, mereka yang ketika hadirnya bulan suci Ramadan mereka berpuasa di dalamnya. Ingat, puasa Ramadan tidak hanya dikhususkan untuk saat ini, tapi orang-orang terdahulu pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, puasa Ramadan hanya ditunjukkan bagi hamba-hamba Allah yang memiliki kadar iman di dalamnya. Mudah-mudahan 4 golongan ini ada dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.